Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang distribusi peluang untuk variabel kontinu. Ini kita akan mencoba membahas satu dari 4 latihan soal yang ada di modul halaman ke-11 dari modul tersebut. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas nomor 1 saja. 2, 3, 4 itu silahkan Anda pelajari sendiri karena sebenarnya penjelasannya ada di bagian bawah. Cuma mungkin saya perlu memberikan penjelasan tambahan. Semoga dengan penjelasan tambahan itu bisa lebih dimengerti dan semoga ini juga bisa membantu untuk penggunaannya nanti di materi kita yang selanjutnya. Baik, saya akan membahas nomor 1. Jadi ada soal diketahui fungsi peluang fx sama dengan x pangkat 2 kurang 1 dibagi dengan k. Terdefinisi untuk negatif 3 kecil dari x dan x lebih kecil dari 3. Dan 0 untuk nilai x yang lain. Artinya untuk x yang tidak terletak dalam interval ini maka nilai fungsinya adalah 0. Kalau ini digambarkan dalam bentuk fungsi tangga ini biasa tulis seperti ini, x pangkat 2 kurang 1 per k, di sini negatif 3 kecil x kecil 3, dan ini x untuk x yang lain. Baik. Perlu kita pahami dulu fungsi ini karena fungsi ini bentuknya fx sama dengan x pangkat 2 kurang 1 per k. Ini sama dengan 1 per k dikali x pangkat 2 kurang 1. Bisa juga ditulis 1 per k x pangkat 2 kurang 1 per k. Bisa ini, bisa ini, bisa ini. Kenapa? Karena tentu saja kalau begini modelnya beda dengan x pangkat 2 per k saja. Ini kalau begini bentuk pernya berarti 1 juga dibagi dengan k. Baik, saya akan coba jawab untuk bagian A. Jadi fungsi ini karena dia dikatakan sebagai fungsi peluang yang terdefinisi pada interval ini, berarti dia adalah fungsi peluang. Nah, syaratnya kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah memahami bahwa suatu fungsi disebut fungsi peluang kalau fungsi itu tersebut jika diintegralkan dengan batas interval yang ada, hasilnya harus 1. Dengan menggunakan prinsip itu, kita akan menentukan nilai k. Maka yang pertama, integral dari negatif 3 sampai 3, fungsinya x pangkat 2 kurang 1 per k dx. Ini harus sama dengan 1, karena dia adalah fungsi peluang. Jadi selalu sama dengan 1. Kemudian, karena ini k-nya dapat dibentuk seperti ini, maka dia bisa ke depan. Menjadi 1 per k kali integral negatif 3 sampai 3 x pangkat 2 kurang 1 dx sama dengan 1. Nah, selanjutnya kalau sudah seperti ini diintegralkan. Ini lain kasusnya kalau k-nya tidak seperti ini, tidak bisa dikasih keluar, ya, tidak bisa di model seperti ini. Tapi karena k-nya dibagi oleh semua ini, membagi semua ini, maka dia bisa
istilahnya difaktorkan. Nah, selanjutnya kita integralkan, ini seperka konstan biasa. Ini diintegralkan. Kemarin kalau integral, ini koefisiennya 1 per, ini pangkatnya 2, kalau integral ditambah 1 berarti jadi 3x, pangkatnya bertambah dengan 1, berarti pangkat 3. Jadi x pangkat 2 integralnya adalah 1/3 x pangkat 3. Dikurang. Kenapa kurang? Karena ini kurang. Kemudian integral dari 1. Kalau ada fungsi konstan, integralnya lihat saja variabel dx-nya. D apa? Kalau di sini dx berarti hasilnya integralnya ini adalah x. Kalau di sini dy maka integralnya adalah y. Kalau di sini adalah 2 dx maka integralnya adalah 2x. Kalau di sini adalah 4 dm maka hasilnya adalah 4m. Karena di sini adalah integralnya 1 dx, maka hasilnya adalah 1x. Bisa kita tulis x saja, kemudian kita kurung besar. Ini yang saya bilang kemarin, hati-hati penggunaan kurung. Ini sama dengan 1, dan batasnya kita masukkan 3, negatif 3. Nah, selanjutnya, kalau sudah begini modelnya, kita substitusi. Yang mana disubstitusi dulu? Yang ini batas atasnya. Jadi 1/k kali 1/3, x-nya diganti dengan 3, berarti 3 pangkat 3 kurang 3. Balas, ini kurung besar, dikurang. Ini selalu kurang. Kalau ini kurang yang ini karena sini kurang. Semua x di sini sudah diganti 3, berarti selesai urusan untuk batas atas. Sekarang untuk batas bawah, negatif 3 lagi disubstitusi, 1/3 kali negatif 3 pangkat 3 kurang x-nya diganti lagi dengan negatif 3. Nah, kurung ini untuk yang ini, kemudian kurung besar lagi sama dengan 1. Nah, kenapa penting kurung besarnya ini? Karena hasilnya akan berbeda kalau kita tidak kurung. Kalau ini tidak ada kurung di sini berarti 1/k hanya dikali dengan ini, padahal ini juga seharusnya. Kita selesaikan dulu. Ini sama dengan 1/k 3 pangkat 3 27 dikali 1 27 dibagi 3 berarti 9. 9 kurang 3 6. Kurang, ini negatif 3 pangkat 3 negatif 27, ya, negatif 27 bagi 3 negatif 9 ditambah 3 berarti hasilnya adalah negatif 6, sama dengan ini negatif ketemu negatif, kurang ketemu negatif jadi positif, berarti ini 1/k dikali 12 sama dengan 1, ini kita kali ke sebelah, 1 kali 12 12, maka k-nya sama dengan 12. Jadi pertanyaan pertama, nilai k sama dengan berapa? Kita sudah peroleh bahwa nilai k-nya sama dengan 12. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagian D. Tentukan nilai peluang untuk x lebih besar dari negatif 1 dan kecil dari 2. Pertanyaan pertama, apakah interval ini, selang ini ada dalam integral terdefinisi? Kalau tidak, berarti kita harus memotong berdasarkan irisan interval ini dengan interval di mana fungsi tersebut terdefinisi. Tapi untuk kasus kita kali ini, alhamdulillah, intervalnya berada dalam interval di mana fungsi tersebut terdefinisi. Maka untuk menghitung nilai peluangnya, ini tandanya bahwa yang dihitung adalah peluangnya, ada huruf P di depan. Langsung saja. D integral dari negatif 1 sampai 2. Fungsinya apa? X pangkat 2 kurang 1 per 12 dx. Kenapa bukan K lagi? Ya karena kita sudah dapat nilai K-nya sama dengan 12. Nah, selanjutnya ya kita kerjakan saja. Ini kalau mau saya pakai cara lain.
negatif 1 sampai 2, saya ubah dulu. 1/12 X pangkat 2 kurang 1/12 dx. Ya. Ini supaya bisa dibandingkan dengan yang ada di modul. Tadi kan kalau di modul biasanya dikasih keluar, ya, keluarkan. Kalau saya tidak. Nah, sekarang selanjutnya kita integralkan ini. 1/12 X pangkat 2, pangkatnya ini adalah 2, kalau integral berarti ditambah 1 jadi 3. Berarti di sini koefisiennya ini 1/12, berarti 1/12 kali 1/3 X pangkat 3 kurang. Ini konstan 1/12 karena dx berarti jadi 1/12 X kurung. Kemudian kita kasih batasnya. Ini garis lurus, sebenarnya mohon maaf alat tulis saya kurang maksimal karena kecil, jadi agak sulit bagi saya. Negatif 1, 2. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya boleh disederhanakan dulu, kalau tidak juga tidak apa-apa. Sekarang kita sudah bisa substitusi batas atasnya dulu. 1 kali 1, 1, 12 kali 3, 36, berarti 1/36 dikali 2 pangkat 3. X-nya diganti dengan 2. Dikurang 1/12 kali 2. Selesai untuk batas atas. Sekarang untuk batas bawah. Berarti 1/36 dikali negatif 1 pangkat 3 dikurang 1/12 kali negatif 1. Oke. Nah, selanjutnya 2 pangkat 3 itu hasilnya adalah 8. Di sini 8/36. Ini 2/12. Ini negatif 1 pangkat 3, negatif 1 kali 1/36, negatif 1/36 dikali negatif berarti jadi positif 1/36. Ini positif 1/12 kali negatif jadi negatif 1/12. Nah, kita lihat ada yang sama penyebutnya, ini 36 tambah 36, 8 ditambah 1 berarti 9. 9/36. 9/36 ini negatif 2 kurang 1/2 berarti negatif 3/12. Ini kita sederhanakan, 9/36 itu masing-masing dibagi 9 berarti 1/4 dikurang 3 bagi 12 juga 1/4. Ya, jadi kita lihat 1/4 dikurang 1/4 hasilnya adalah 0. 0. Ya. Jadi peluang fungsi fx sama dengan x pangkat 2 kurang 1/12 dari negatif 1 sampai 2 itu hasilnya adalah 0. Apakah nilai 0 ini bisa menjadi jawaban? Bisa. Karena nilai peluang itu dari 0 sampai 1. Yang tidak boleh kalau hasilnya adalah negatif. Atau nilainya di atas 1. Kalau dia berbentuk pecahan, kalau pembilang lebih banyak daripada penyebut, maka pasti hasilnya salah. Maka ini bisa kita tulis P peluang X lebih besar dari negatif 1 dan kecil dari 2 itu sama dengan 0. Sebenarnya kalau dalam teori peluang, kalau hasilnya 0 itu sama dengan mustahil terjadi, tidak mungkin terjadi. Tapi inilah yang kita dapatkan. Kalau kita bandingkan dengan apa yang ada di modul, terlihat bahwa betul hasilnya juga adalah 0. Ini mungkin lebih sederhana kelihatan karena 12-nya dikasih keluar. Kalau saya menggunakan cara yang lain, tidak ada masalah, hasilnya tetap sama. Untuk nomor-nomor yang lain silahkan dipelajari, silahkan
dalami. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan, tidak ada masalah. Insya Allah kita cukupkan dulu untuk pertemuan kali ini. Insya Allah kita berjumpa lagi pekan depan. Semoga kita semua sehat dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.